this is me Natalia. Sama teman aku di sini ada Kanza. Hai Kanza. Halo. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan sih baik ya. Puji Tuhan, walaupun lagi capek ujian ya. Iya sih, stres dikit nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Oke, aku mau cerita dikit boleh nggak? Boleh banget. Jadi FYI, aku tuh kemarin habis selesaiin baca buku gitu. Wah, buku apa tuh? Judulnya tuh The Alpha Girls Guide gitu. Penulisnya Henry Manampiring. Katanya sih akrabnya dipanggil Om Piring. Kamu udah pernah baca belum? Belum sih, sejauh ini belum pernah baca belum. buku itu. Mungkin kamu ini nggak sih, karena kamu sukanya baca novel, jadi mungkin buku-buku kayak gini jarang ya? Benar, aku lebih suka baca-baca novel dibanding buku kayak gini. Aku pengen ngejelasin singkat tentang ini, boleh nggak, apa yang ada di buku ini? Boleh banget, aku penasaran deh. Oke, jadi buku ini tuh kayak kasih tahu kita caranya jadi cewek alpha gitu. Kamu tahu nggak alpha female tuh apa? Itu apa? Kalau yang ditulis Om Piring di buku ini sih, alpha female tuh perempuan yang berada di puncak karena prestasi dan attitude mereka. Jadi mereka tuh dihormatin, diseganin gitu. Mau sama cewek, mau sama cowok. Mereka juga punya pesona sendiri gitu. Mereka percaya diri dan suka mengoptimalkan potensinya. Dan katanya jadi alpha female itu bisa dimulai sejak dini dengan menjadi alpha girl. Keren banget sih. Wow. Nah, terus di buku ini juga ada beberapa kategori gitu. Nah, salah satu babnya itu berjudul The Alpha Student, yang isinya tuh pokoknya tentang gimana seorang alpha girl berperilaku sebagai seorang pelajar. Nah, kebetulan kita kan sama-sama pelajar nih. Jadi aku kayak tertarik gitu buat ngobrolin topik ini sama kamu untuk episode pertama podcast ini. You ready? Oke. Oke, hal pertama yang pengen aku gunjing adalah tentang pendidikan. Banyak orang yang bilang, jadi cewek nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, nggak penting, ntar juga jadi ibu, ngurus anak, kerja di dapur. Jadi kayak seolah-olah pendidikan tuh nggak penting buat cewek. Jadi nyepelein gitu jatuhnya. Jadi tuh kayak wanita tuh dipandang sebelah mata bener. gitu ya. Jadi apa yang mereka bilang itu tuh menjatuhkan gitu jatuhnya. Tapi kan itu menurut orang-orang. Kalau menurut kamu nih Zah, jadi cewek yang berpendidikan, sepenting apakah itu? Menurutku ya, cewek yang berpendidikan tuh penting banget. Di situ tuh letaknya emansipasinya wanita. Jadi kalau ada orang yang ngomong, ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi? Jawabannya tuh simple. Wanita juga berhak mendapatkan hak yang sama. Layaknya seorang pria yang mau mengejar mimpinya. Nah, pendidikan tinggi itu bisa memberikan kelebihan wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas buat wanita ketika wanita mendidik anak-anak dan membangun keluarga yang baik. Bener banget sih, aku setuju sih. Jadi pendidikan tuh penting banget buat diri wanita sendiri dan buat keluarganya kelak. Jadi kalau kita bahas soal pendidikan, kita jadi balik lagi nih ke kesetaraan gender, dimana cowok dan cewek tuh berhak punya cita-cita, punya hak yang sama buat nuntut ilmu. Dan kalau misalnya cewek berpendidikan itu nggak bakalan bergantung ke cowoknya gitu kan. Bener banget. Bisa membina keluarga yang baik juga gitu, ngajarin anak-anaknya gitu kan. Jadi kalau istilah di dongeng nih ya, perempuan tuh gak butuh pangeran berkuda putih. Wih. Perempuan bisa cari kuda putihnya sendiri. Jadi tuh kayak wanita tuh nggak perlu membutuhkan raja untuk menjadi seorang ratu. Jadi kayak ia cuma butuh kerajaannya sendiri. Bisa bangun sendiri gitu dengan pendidikan. Jadi nggak perlu gitu, bergantung sama laki-laki. Setuju. Oke, kalau kita sekolah nih Zah, pasti identik sama yang namanya mata pelajaran, belajar, ekstra bener, organisasi, terus apa lagi? Nilai itu pasti. Nah, kalau kita bicara soal nilai, penting nggak pentingnya? Penting nggak menurut kamu? Jelas, nilai itu pasti penting. Jelas. Kalau orang-orang bilang nilai itu cuma angka,
Iya, Ya, itu emang cuma angka. Cuma itu yang bikin kamu untuk menemukan masa depanmu. Iya, benar Tapi tergantung gimana kamu nyikapinnya. Jadi kalau kita bicara soal realistisnya nilai nih, gimana cara kita nyikapin nilai itu tuh ya dengan tanggung jawab kita itu nggak sih sebagai pelajar. Bener banget. Kayak misal kita punya target nih, tujuan kita kemana, nerusin sekolah kita ke jenjang yang lebih tinggi mau kemana, nilai itu punya peran penting sih. Tapi selain nilai itu sendiri, yang di sini pengen aku highlight adalah gimana proses kita buat dapetin nilai itu, dan gimana tanggung jawab kita akan proses, akan cara kita dapetin nilai itu. Nah, sebagai alpha girl, di bukunya ini tuh dijelasin kalau kita juga harus bisa ngehargain dan juga bertanggung jawab akan prosesnya. Jadi kita belajar itu nggak sekedar buat dapetin nilai aja, tapi juga mengambil ilmu-ilmunya. Jadi apa yang kita pelajarin itu benar-benar sampai ke diri kita dan berguna buat masa depan kita. Jadi nggak cuman kita sekolah di sini, nilai kita bagus, kita bisa sekolah di situ gitu. Tapi juga gimana kita ngejalaninnya buat dapetin nilai itu tadi. Jadi ilmunya nyampe ke kita. Benar banget, itu bakal bawa kamu buat ke masa depannya lebih baik gitu ya. Jadi kayak misal nanti ke dunia kerja atau ke pilihan hidup kita selanjutnya gitu, ilmu tuh nggak bakalan pergi dari kita gitu. Benar banget. Nggak bakal selingkuh dari kita. Selain nilai nih, ada hal lain juga yang bisa nge-support kita. Ya udah kita sebutin tadi sih, ada ekskul sama organisasi. Kalau ekskul sama organisasi itu kan nge-support kita buat nambah pengalaman lah ya. Nah, terus kalau aku pribadi di sekolah tuh aku lebih fokus ke ekskul sih. Aku ikutnya vokal sama English club ya karena aku hobi aja dan seneng gitu, tertarik gitu.